Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Kisam Sangaji dengan NPM 073522111025. Kali ini akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah digital forensik. Nah, di sini kita bisa lihat detail tugasnya di virtual class. Buatlah sebuah website sederhana dengan nama masing-masing, dengan nama Anda masing-masing. Lakukan capture traffic menggunakan Wireshark Analysis hasil capture traffic dengan beberapa informasi berikut. Situs web dengan nama Anda, port pengirim penerima, nomor urut awal pengirim dan penerima, timestamps of handshaking, IP address, MAC address, timestamp HTTP request, dan lakukan langkah 2 dan 3 untuk analisa website publik, contohnya detik.com. Oke, di sini agar mempermudah saya sudah siapkan Excel-nya, yang dimana di sini kita akan mengisi setiap informasi dari website lokal yang akan kita cari ataupun website publik yang akan kita cari nanti. Dan di sini website publik yang akan saya contohkan yaitu detik.com. Kemudian di sini kita akan buka Edge. Nah, di sini sudah saya siapkan codingan website sederhananya. Ini. Nah, sebentar. Kita jalankan terminal dulu. Kita running websitenya. Oke, websitenya sudah berjalan. Kemudian di sini Wiresharknya sebentar saya keluar dulu. Nah, di sini untuk kita mendeteksi website yang berjalan di lokal atau website saya tadi, di sini kita akan menggunakan capture-nya yaitu adapter for loopback traffic capture. Ini untuk mendeteksi yang website lokal. Nah, di sini kita akan buka. Oh, sebentar, kita siapkan dulu ininya, websitenya. Nah, ini website saya. Kemudian di sini kita akan buka ini. Oke. Sekarang kita kembali ke Edge. Kita enter. Oke, sudah berjalan. Kemudian kita kembali ke Wireshark-nya. Nah, di sini kita stop. Oke, sekarang sudah kita stop capture-nya, kita akan lakukan analisa untuk mendapatkan informasi-informasi dari website lokal saya. Jadi sini nama websitenya yaitu, nah kita copy saja link websitenya tadi untuk nama websitenya. Itu ini. Nah, jadi ini adalah website localhost saya bernama index.html. Kemudian untuk source port dari klien, di sini saya sudah mendapatkan keterangan agar nanti lebih mudah untuk mencarinya. Jadi di sini kita mencari di bagian get, kemudian di bagian trans. Jadi di sini kita akan cari bagian info yang dia sudah get. TV, ya ini dia. Di sini kita buka. Nah, kemudian di sini diminta source port. Nah, oh ini. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini di bagian trans ini. Source portnya yaitu 52581, kemudian destination portnya 8000 karena tadi saya menaruh servernya 8000. Nah, di sini kita akan copy. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian untuk destination portnya tadi 8000. Oke, kemudian kita akan mencari sequence number dari client. Sequence number dari client di sini. Ini keterangannya yaitu di sini filter, kemudian pilih yang paling atas pada bagian trans. Oke, jadi di sini filternya yaitu yang pertama untuk mencari sequence number dari client. Ini filternya, dan di Wireshark saya sudah mencobanya tadi sebelum membuat video. Jadi di sini ini filternya. Kemudian di sini kita jalankan. Nah, jadi kita pilih yang paling atas ini. Nah, di sini kita akan melihat sequential dari
client, sequential number dari client. Oke, ini dia, yaitu 0 dan 3306135846. Oke, ini kita copy saja. Kemudian kita akan paste di sini. Jadi yang pertama tadi 0, kemudian ini. Oke. Kemudian di bagian sequential number dari server, kita menggunakan filter yang kedua, yaitu yang ini. Oke, ini sebenarnya gunanya filter di Warsak itu agar kita memudahkan dalam mencari row hasil capture-nya gitu. Sini kita cari lagi yang ini tadi filternya, kita jalankan. Oke, ini yang paling atas, kemudian kita cari sequential numbernya. Oke, ini kemudian kita copy, kita pastekan di sini. Oke, jadi untuk sequential number dari client dan server sudah kita dapatkan. Kemudian untuk timestamp handshake, yaitu kita akan melihat dari 3 pola awal dari ini SSAA, ini S yaitu sync, kemudian SA itu sync egg, kemudian nanti A itu egg, kemudian kita akan lihat timenya. Jadi kita akan buka Wireshark, ini kita tutup dulu filternya. Nah, kita akan melihat pada bagian ini ada sync, kemudian sync egg, kemudian egg. Nah, kita akan buka di sync terlebih dahulu. Nah, ini timestampnya itu 0,00, jadi masih awal. Kita akan copy value-nya, kemudian kita taruh di sini. Oke, kemudian kita akan cari time dari sync egg-nya. Ini sync egg-nya. Kita buka, kemudian timestamp-nya itu 0,00042.000. Oke, kita copy value-nya, kemudian kita paste di sini. Sekarang kita mencari time dari egg-nya. Oke. Nah, ini egg kan polanya tadi sin egg dan egg. Oke, kita buka ini. Nah, ini time-nya. Kemudian kita copy value-nya, kita pastekan di sini. Oke, jadi untuk timestamp handshake-nya sudah kita dapatkan, yaitu yang pertama pada bagian sync itu di detik kesekian yaitu 00, kemudian pada bagian sync egg-nya yaitu ini, kemudian pada bagian egg-nya itu waktunya ini. Dan ini terhitung sangat cepat waktunya karena menggunakan satuan second. Kemudian ini di IP address kita bisa dapatkan pada bagian get tadi, kemudian pada bagian IPv6. Oke, kita ini sudah filternya sudah tertutup. Kemudian kita buka bagian get tadi, ini dia. Oh, sebenarnya saya ada kesalahan saat membuka getnya tadi, harusnya get yang awalnya itu yang saya buka. Jadi ini yang asli. Oke. Di sini portnya itu 52580. Kita ganti yang sebelumnya dulu. Nah, ini. Oke. Nah, di sini di IP address dari client dan server kita bisa lihat pada bagian ini. Internet Protocol version 6. Nah, di sini diketahui bahwa IP dari source atau client itu 1 dan destination sama dengan 1 karena ini kita menjalankan website di lokal sehingga hasilnya 1. Dari sini client kita isi 1, kemudian ini juga kita isi 1. Nah, kemudian untuk MAC address dari client dan gateway dan routernya itu tidak ditemukan karena ini kita jalankan website lokal sehingga bagian ethernetnya tidak terbaca. Jadi di sini kita kosongkan saja. Sabar.
Oke, seperti ini. Oke. Oke. Biar kelihatan enak. Oke, kemudian pada bagian timestamp HTTP TLS request ini kita akan pilih masih di tempat yang sama. Di sini kita lihat timestampnya. Nah, ini timestamp yang pertama dan kedua, jadi kita copy yang ini. Kemudian waktunya itu dari 0,01 sekian detik ini sampai waktu yang kedua, yaitu ini. Oke. Jadi untuk informasi website lokal sudah kita dapatkan, yaitu ini nama websitenya, kemudian source port dari client, kemudian destination port dari server, dan lain-lain sudah kita dapatkan, kecuali MAC address dari client dan gateway atau router yang digunakan, karena ini yang kita jalankan merupakan website lokal sehingga dia tidak mempunyai MAC address. Nah, sekarang kita akan beralih ke informasi website publik, yang dimana website publik ini saya akan menggunakan website detik.com. Jadi di sini oke, sini sebelum keluar kita save dulu untuk buatkan screenshotnya buat laporan. Oke, mana ya? Save. Oh, ini. Nah, yang ini, yang di atas ini adalah praktek saya sebelum buat video. Oke. Kemudian kita akan keluar. Nah, sekarang kita akan melakukan capture pada website umum, yaitu contohnya detik.com. Jadi sini kita akan memilih capture-nya pada bagian yang WiFi. Jadi sebelum itu kita siapkan dulu domainnya. Kita tutup, yaitu detik.com. Oke. Kemudian di sini kita pilih ini, kita enter. Oke, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, sepertinya cukup. Ini kita hentikan. Nah, di sini banyak sekali, sampai 17 ribuan baris. Nah, di sini kita akan sangat memanfaatkan filter. Kenapa? Karena jumlah barisnya banyak sekali. Jadi di sini kita akan mulai dari nama websitenya, yaitu kita copy saya tadi linknya, yaitu websitenya detik.com. Ini kemudian ini source port dari client dan server. Di sini kita cari pada bagian, sini sudah saya berikan catatan, yaitu kita cari pada bagian di client hello, yaitu SN sama dengan www.detik.com, kemudian pada bagian trans. Sini kita cari. Oh ya, kita untuk mencarinya lebih gampang kita akan gunakan filter, yaitu ini, mencari bagian TLS. Nah, dan ini filternya sudah saya gunakan, jadi tinggal dipilih saja nanti di sini. Oke, ini dia. Kita akan mencari bagian client hello SNI. Nah, ini dia client hello SNI sama dengan www.detik.com. Ini kan, oh ya, kita buka. Nah, di sini ada langsung beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi yang pertama itu pada bagian ini, pertama ini source port dan destination port. Karena source portnya kita akan copy ini, copy nilainya,
kemudian destination port dari detik.com yaitu ini 443. Oke. Kemudian nah ini kan sudah benar ya, client hello ya. Oke, sini.com. Oke, kita langsung lanjut ke, mumpung masih terbuka, kita langsung lanjut ke bagian, nah ini IP address. Kita akan melihat IP address dari client dan server. Ini dia IP addressnya, yang dimana ini source-nya yaitu saya. Kita copy, ini ada IP address saya, kita taruh di bagian client. Oke, ya kan? Oke. Nah, kemudian pada bagian destination-nya kita copy ini IP address dari servernya detik.com. Nah, kita taruh di sini. Kemudian kita akan melihat MAC address-nya. Karena ini website public, jadi sudah bisa terlihat Ethernetnya, sehingga kita bisa mengetahui MAC address atau alamat device. Nah, seperti itu. Ini dia. Nah, ini source-nya yaitu Intel. Ini adalah device laptop saya. Kita copy nilainya, kemudian kita taruh di sini. Oke, ini merupakan alamat dari MAC address saya atau device saya. Kemudian kita akan buka MAC address dari gateway atau routernya, yaitu ini dia. Yaitu Fiber Home Telkom. Nah, routernya di sini menggunakan Fiber Home Telkomsel. Ini kita pas dari sini. Kemudian di timestamp ini kita bisa juga lihat pada bagian timestamp. Nah, ini waktu pertama dan keduanya. Ini kita copy yang waktu pertamanya. Kemudian sampai waktu keduanya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari sequential number dari client dan server. Pertama yang client dulu, kita menggunakan filter yang sama, yaitu yang ini. Ini kita tutup, kita buka Wireshark-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita gunakan filternya itu yang ini. Nah, ini kan pada bagian scene. Kita akan cari, kita samakan dengan device dan source. Device dan source. Source dan destination. Oke. Di sini untuk sequential kita lihat pada bagian source destination. Jadi source-nya itu 443 ke 52687. 443 kemudian 52687. 52687. 52687 ini ya. 52687 443. Oke, berarti yang ini. Kita buka. Kita lihat sequence numbernya. Oke, ini dia. Copy value-nya. Kemudian kembali ke sini. Oke, kemudian ini juga Nolper, kita akan mencari servernya dengan filter yang sama juga, dengan yang sebelumnya di website lokal. Oke, sini kita tutup dulu. Nah, yang ini filternya. Oke, kemudian di sini keterangannya itu agar mau dicarinya kita lihat pada bagian
yang dimana dia mulai dari destination ke source, berarti 443 ke 52687, 443 ke 52687, 52687 ini dia, 52687 443 ini dia. Oke, di sini sequence numbernya ini kita copy, taruh sini. Oke, Ctrl V. Nah, kemudian ini di sini kita akan mencari timestamp handshake-nya, yang dimana mulai dari yang seperti sebelumnya kita akan mencari sync, kemudian sync egg, kemudian egg-nya, yang dimana cara mencarinya agar memudahkan kita pakai filter karena banyak sekali. Nah, dari sini kita akan menggunakan filter 1, 2, kemudian filter untuk mencari bagian egg-nya yang sudah saya tambahkan di sini. Jadi yang pertama kita akan mencari timestamp dari bagian sync. Kita tutup. Oke. Bagian sync itu berarti yang tadi. Oke. Tadi servernya berapa ya? 52687. Oke. 52687 berarti yang ini. Kita lihat timestampnya. Oke. Timestampnya awalnya memang harus 0. Copy value-nya. Kemudian kita taruh sini, koma. Kemudian kita akan mencari sekarang pada bagian sync egg-nya. Kita akan menggunakan filter yang kedua. Ditutup. Ini filter yang kedua. Kita cari kan tadi 52687. Oke, yang ini. 52687. Kita copy timestamp-nya. Oke. Kita taruh di sini. Oke, ini untuk waktu sync egg-nya sudah kita dapat. Sekarang kita akan mencari waktu egg-nya. Di sini ini tutup. Oke. Kemudian filternya ini. Oke. Nah, di sini kita akan mencari di mana dia 52687, setelah itu 443. Oke, berarti yang ini. 52687 443. Ini timestamp-nya yaitu ini. Copy, kemudian taruh di sini. Oke, kita kecilkan di sini juga. Oke, jadi ini hasil yang saya dapatkan, yaitu informasi dari website publik yaitu detik.com. Di mana sini nama websitenya itu detik.com ya, dengan linknya sebagai berikut. Kemudian source port dari kliennya yaitu ini 52687, kemudian destination portnya itu 443. Kemudian ini ada sequential number dari klien dan servernya sudah ditemukan. Kemudian timestamp handshake-nya, kemudian IP address dari kliennya itu saya, kemudian IP address server dari detik.com juga sudah didapatkan. Kemudian MAC address dari client dan gateway juga sudah didapatkan karena kita mencari website yang secara publik kemudian secara online, sehingga kita menggunakan gateway di sini. Yang dimana ini memberikan informasi dari device yang saya gunakan dan spek atau apa yang namanya ya, ID dari gateway dan routernya. MAC address dari gateway dan routernya. Kemudian ini timestamp-nya juga sudah didapatkan. Ya, jadi sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.